Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah dengar cerita tentang koruptor tambang minyak yang merugikan negara hingga 50 triliun, tapi hukumannya cuma 5 tahun penjara? Iya, cuma 5 tahun. Kok bisa ya? Dalam cerita kali ini, kita akan mengupas bagaimana kekuasaan dan uang bisa membelokkan hukum, dan bagaimana rakyat yang sederhana harus berjuang untuk keadilan. Semoga cerita ini membawa manfaat dan membuka mata kita semua. Semoga rezeki kita semua lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setuju, yuk tuliskan amin ya robbal alamin di kolom komentar. Jangan lupa juga like video ini dan subscribe ke channel kami, supaya kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Udara pagi di ibu kota Republika Neraca berbau solar dan kopi instan. Matahari baru setinggi atap warung, tapi layar-layar raksasa di perempatan sudah menyiarkan senyum selebar bulan sabit dari pria paling dicintai dan paling dibenci di negeri itu. Tirta Mandala, CEO Petralumas, tokoh pengusaha nasional, dermawan sejuta umat, mantan ketua asosiasi anti kemiskinan. Wajahnya memenuhi billboard dan iklan layanan masyarakat. Minyak untuk bangsa, hati untuk rakyat. Pagi itu jalan tol menuju pusat kota mendadak macet. Tapi bukan karena banjir seperti biasa. Bukan juga karena demonstrasi buruh tambang. Kali ini konvoi hitam berkilau meluncur seperti iring-iringan presiden, meski lebih mewah. Mobil Tirta sedan anti peluru berlapis emas samar melambat di depan gedung Komisi Pemberantasan Keanehan, KPK, yang berdiri seperti kantor akuntan dengan trauma masa lalu. Di pelataran, ratusan wartawan sudah menunggu seperti burung nasar mencium bangkai. Pak Tirta, benar Anda ditetapkan sebagai tersangka? Benarkah dana 50 triliun hilang dari rekening kementerian? Benarkah Anda akan menyerahkan diri secara sukarela? Tirta melangkah turun dari mobil dengan jas abu-abu halus, dasi biru senada, dan kursi roda. Oh ini, cedera lama, katanya dengan senyum penuh hikmah. Tulang punggung saya rapuh karena terlalu banyak menanggung beban bangsa. Para reporter mencatat dengan taksim. Kamera menyorot wajahnya seperti Nabi Urban. Seseorang dari kerumunan berteriak, "Terima kasih Pak Tirta. Kami nggak lupa waktu Bapak bangun jembatan di kampung saya." Tirta hanya mengangguk. "Saya selalu percaya satu tetes minyak adalah harapan bagi sejuta rakyat." Lalu ia didorong masuk ke gedung KPK oleh asistennya yang mirip pengawal kerajaan. Di dalam ruang pemeriksaan, suasana berubah. Steril, sunyi, hanya ada lampu putih dingin dan sorot mata seorang perempuan yang tak mempan pesona. Santi Pramana, jaksa muda, rambut dikuncir ketat, tatapan setajam pisau bedah. Ia tidak menunduk, tidak kagum, tidak tersenyum. "Selamat pagi Bapak Dermawan Nasional," katanya datar. "Senang akhirnya bisa bertemu setelah bertahun-tahun menonton iklan Anda saat berita buruk muncul." Tirta menoleh pelan, tersenyum ramah. "Ah Nona Pramana, Anda terlihat lelah. Masalah anggaran kah? Saya bisa bantu sponsori pelatihan jaksa muda, kalau perlu." Santi mencondongkan tubuh ke depan, membuka map merah berisi dokumen setebal naskah drama. Ini hasil audit BPK selama 3 tahun terakhir. Ada 72 rekening ganda, 13 proyek fiktif, dan satu jaringan penyuapan yang mengalir sampai ke Singapura. Total kerugian negara, ia mengetuk halaman terakhir, 50,2 triliun rupiah. Tirta hanya mengangguk, tenang seperti sedang disuguhi menu makan siang. "Angka yang besar, ya," ujarnya lembut. "Tapi kalau dibandingkan dengan manfaat ekonomi jangka panjang dari konsesi tambang itu." Santi berdiri, suaranya naik satu oktav, tapi tetap terkendali. "Bapak menyuap 5 menteri, 2 gubernur, dan 1 jenderal. Bapak meracuni air tanah, memecat buruh seenaknya, dan ketika orang tua saya mati tertimbun limbah, perusahaan Anda bilang, itu force majeure." Tirta terdiam, sorot matanya berubah sedikit. Bukan takut, tapi mengenali sesuatu. Nama, Pramana, ia mengingatnya. "Kamu anaknya Rustam ya, yang suka demo di depan kantor pusat." "Maaf, saya benar-benar lupa." Santi menarik napas panjang. "Saya akan pastikan Bapak dihukum seberat-beratnya, penjara seumur hidup."
Tirta tersenyum memutar kursi rodanya ke arah jendela. Nona Pramana, hukum di negeri ini seperti sumur di musim kemarau. Dalamnya tergantung siapa yang menggali dan berapa banyak air yang mau dibayar. Santi memandangi pria itu lama. Di luar kamera masih menyala. Talk show pagi mulai berspekulasi. Apakah ini ujung dari era pengusaha patriotik? Malamnya di kedai sederhana di pinggir kota, seorang pemuda membaca berita di layar ponsel retaknya. Ia menghela napas sambil menyulut rokok murah. Koruptor 50 triliun ditangkap. Hebat juga negeri ini, ya. Temannya tertawa sinis, menenggak kopi pahit. Tenang aja, sebentar lagi juga keluar lagi. Palingan dikasih 5 tahun, itu pun di hotel. Mereka tertawa keras, lalu hening. Karena di dalam hati, mereka tahu, itu bukan lelucon, itu ramalan. Ruang persidangan utama di pengadilan khusus tindak pidana berat terlihat seperti teater mewah hari itu. Barisan bangku penuh wartawan, influencer, dan mahasiswa magang yang lebih sibuk memotret tirai jendela daripada mencatat jalannya perkara. Di sisi kiri, para jaksa berpakaian hitam, tegak, kaku, dan tegang. Di sisi kanan, tim kuasa hukum Tirta duduk santai dengan jas bermerek, beberapa terlihat mengunyah permen mint dan cekikikan kecil. Tirta sendiri duduk di kursi roda mewah yang seperti ditarik langsung dari film kerajaan. Lehernya dibalut syal wol tipis. Tangan kanannya dibebat perban. Di pangkuannya tergeletak sebuah Al-Quran yang terbuka pada halaman acak. Jaksa penuntut, Santi Pramana, berdiri. Yang mulia, suaranya lantang. Kami hadir di sini bukan untuk sekadar menghitung angka kerugian negara, tapi untuk menagih kembali rasa keadilan yang telah dirampas dari jutaan rakyat. Para wartawan mencatat cepat. Beberapa bahkan mentweet, Jaksa Santi versus sosok baru harapan bangsa. Karena Tirta on trial. Bukti kami jelas, lanjut Santi. Aliran dana fiktif, dokumen palsu, penghilangan saksi, bahkan dugaan pembunuhan. Semuanya terhubung ke satu nama, Tirta Mandala. Tirta mengangkat tangannya pelan. Hakim memberi isyarat. Izinkan saya bicara. Semua mata tertuju padanya. Kamera menyorot dari kiri dan kanan. Tirta menarik napas panjang. Suaranya lembut seperti pembicara motivasi. Saya tidak menyangkal bahwa ada kelalaian, tapi saya tidak berniat jahat. Dalam hidup saya telah membangun 87 jembatan, membagikan 500.000 paket sembako, menyekolahkan 8.000 anak. Dan semua itu dari hati. Tidak satu pun dari mereka mengeluh. Terdengar tepuk tangan kecil dari balkon. Seorang ibu bersorak, "Itu anak saya, Pak, yang sekolah gratis." Tirta tersenyum haru. Dan sekarang saya harus duduk di sini, dituduh seperti binatang rakus. Padahal saya hanya ingin membangun negeri ini. Mungkin cara saya salah, tapi niat saya bersih. Hakim mengangguk pelan. Santi menggertakkan gigi. Dengan segala hormat, yang mulia, katanya dingin, kejahatan tetap kejahatan, meski dilakukan sambil menyumbang. Setelah sidang, Santi berjalan cepat ke ruang jaksa, wajahnya muram. Ia membuka laptop, mengecek rekaman suara yang berhasil ia dapat seminggu lalu. Rekaman yang bisa menjatuhkan Tirta selamanya. Dalam rekaman itu, suara Tirta jelas. Rahman, naikkan saham fiktif itu, kirim 200 miliar ke Yayasan Istri Menteri. Kalau Rustam masih teriak-teriak, singkirkan saja. Bikin kecelakaan tambang, mudah. Ia menyalin rekaman itu ke flash disk dan menguncinya di laci. Besok akan jadi hari besar. Tapi saat hendak pulang, seorang pria berbadan besar berdiri di depan pintu. Tubuhnya seperti lemari baja. Di sakunya tersemat lencana keamanan nasional. Jenderal Pangestu. Jaksa Santi, katanya dengan suara tenang namun menggantung ancaman. Negara ini rapuh. Terlalu banyak idealisme bisa membuatnya runtuh. Hati-hati, jangan sampai kamu ikut runtuh bersamanya. Santi menatapnya tajam. Saya tidak bekerja untuk rasa aman Anda, Jenderal. Saya bekerja untuk hukum. Pangestu tersenyum. Hukum? Di negara ini hukum bukan pedang, tapi karet gelang. Siapa yang pegang, dia yang mengikat. Kamu masih muda, jangan jadi martir, karena martir biasanya dilupakan. Keesokan harinya, ruang sidang lebih ramai.
tapi Santi tidak muncul. Hakim menunggu. Wartawan gelisah. Tim Tirta tertawa kecil. Akhirnya jaksa pengganti muncul dan menyampaikan pernyataan mengejutkan. Jaksa Santi Pramana sedang menjalani pemeriksaan internal karena dugaan pencurian data sensitif negara. Seseorang di antara hadirin berkata pelan, ya, begitulah nasib orang jujur di negeri ini. Tirta menunduk dan menghela napas, pura-pura prihatin. Hakim mengangguk dan mengetuk palu. Sidang akan dilanjutkan dengan bukti yang tersedia. Tanpa rekaman, tanpa saksi, tanpa Santi. 2 minggu kemudian, putusan dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan, telah berjasa dalam banyak kegiatan sosial, dan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan hukuman berat, maka pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Sontak media sosial meledak. Judul berita bermunculan, hukuman ringan untuk sang dermawan, netizen terbelah. Tirta terima putusan dengan lapang dada. Di TV, Tirta terlihat mencium salib kecil di lehernya dan berkata, "Saya serahkan semua pada Tuhan dan hukum negara ini." Di ruang kecil tanpa jendela, Santi menatap layar berita. Tangannya terkepal. Ia sudah dipecat. Flash disknya disita. Namanya dicoret dari daftar jaksa. Ia duduk sendiri, tapi matanya tidak padam. Pintu besi penjara berat terbuka perlahan, membiarkan udara malam masuk. Tirta Mandala melangkah masuk dengan tenang. Namun, ini bukan penjara biasa. Lorong-lorongnya bersih berkilau, dengan lantai marmer berlapis permadani merah, dan lampu kristal menggantung dari langit-langit tinggi. Aroma melati dan kopi Arabica semerbak dari dapur. Pelayan berjubah putih menyambut Tirta dengan senyum manis. Mengulurkan tangan membantunya turun dari kursi roda mewah. "Selamat datang, Tuan Mandala. Kamar Anda siap. Ada lapangan golf mini dan jacuzzi di sisi timur." Tirta tersenyum puas, seperti raja yang baru saja memasuki istana. Di sisi lain kota, Santi Pramana mengunjungi desa kecil tempat keluarganya tinggal. Kabut tipis pagi menyelimuti rumah Reyot yang pernah menjadi saksi perjuangan ayahnya. Ia duduk di beranda, menatap sungai yang dulunya jernih, kini keruh penuh limbah. Seorang ibu datang membawa 2 anak kecil. "Bu, saya akan terus berjuang. Bapakmu tidak mati sia-sia," katanya pelan. Ibu itu menggenggam tangannya. "Kami berharap, Nak, tapi negeri ini tak seperti dulu." Kembali di penjara mewah, Tirta mengadakan rapat kecil dengan para pengusaha lain yang juga beristirahat di sana. 5 tahun, kata seorang pria berjanggut. Cukup untuk memperbaiki citra dan kembali lagi. Tirta mengangguk. "Ini bukan hukuman, ini jeda. Investasi terbaik saya." Pelayan datang membawa minuman. Tirta menatap cermin besar. Bayangan dirinya tampak seperti dewa yang sedang menanti pengikut. Sementara itu, media di luar sibuk meliput cerita heroik Tirta yang merendah dan menerima hukum dengan lapang dada. Sebuah talk show malam menampilkan pembicara dari kalangan elit yang berkata, "Ini pelajaran berharga bahwa kesalahan bisa ditebus dengan tindakan sosial. Kita harus memberi kesempatan kedua." Di sisi lain, di forum-forum online, rakyat biasa menggerutu. 50 triliun, hanya 5 tahun? Itu sih surga dunia, bukan penjara. Ini bukan soal hukum, ini soal bagaimana uang bisa membeli segalanya. Di ruang bawah tanah sebuah gedung tua, Santi mengumpulkan beberapa aktivis dan jurnalis. "Kita harus buat semua ini viral," katanya. "Bukti-bukti ini harus sampai ke publik. Kita lawan dengan kebenaran." Seorang jurnalis muda bertanya, "Tapi bagaimana kalau mereka menyerang balik?" Santi menatap tajam. "Kalau kita takut, mereka sudah menang." Malam itu, di antara suara ketukan keyboard dan desa nafas, perjuangan baru dimulai. Pagi itu, langit kota Republika Neraca berwarna kelabu, seakan ikut meratapi realita yang semakin memburuk. Di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, suasana tegang menguar dari balik pintu ruang rapat besar. Jenderal Pangestu sekarang menjabat Menteri Energi, duduk di kursi utama dengan wajah datar. Di hadapannya, para pejabat tinggi berbisik-bisik sambil menatap layar besar yang menampilkan grafik harga minyak dunia. Pangestu mengetuk meja kayu gelap. "Kita harus menjaga stabilitas.
Jangan sampai isu korupsi lama mengganggu investasi baru. Seorang staf muda berani berkata, Pak Menteri, publik mulai mencurigai. Media sosial penuh kritik. Apakah kita harus buka suara? Pangestu menatap tajam. Jangan lupa, kita yang pegang tali kendali media. Kita bisa membelokkan arus. Sementara itu, Tirta Mandala menikmati hari-harinya di penjara bintang 5. Setiap pagi, ia berolahraga di lapangan golf mini, ditemani pelayan yang mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas sutra. Ini bukan hukuman, Tirta berbisik pada dirinya sendiri di depan cermin kamar. Ini hadiah dari negara. Tiba-tiba ponselnya berdering. Pak Mandala, suara berat di ujung sana. Ada kesempatan investasi baru. Kita perlu modal tambahan. Tirta tersenyum licik. Kirimkan detailnya. Jangan lupa, aku sedang beristirahat. Di sisi lain kota, Santi Pramana terus berjuang dengan cara sendiri. Ia mengadakan seminar kecil-kecilan di desa, mengajarkan warga cara melapor dan melawan korupsi. Seorang warga tua bertanya, Santi, kita sudah coba melapor, tapi yang datang malah ancaman. Apa kita harus diam saja? Santi menatap mata warga itu dengan tegas. Kalau kita diam, siapa yang akan bicara? Kebenaran itu berani. Namun malam itu rumah Santi diteror. Lampu mati, suara pintu diketuk keras, tapi ia tidak gentar. Di suatu malam, di ruang rapat rahasia, Jenderal Pangestu bertemu dengan Tirta melalui video call. 5 tahun bukan hukuman, itu peristirahatan strategis, kata Pangestu. Tirta mengangguk. Rakyat percaya aku dihukum, mereka lupa apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita akan pastikan begitu, ujar Pangestu. Jangan lupa yang berkuasa menentukan cerita. Mereka tertawa pelan, suara mereka bergema di ruang kosong yang penuh rahasia. Di luar, di tengah kota, sekelompok pemuda berkumpul memegang spanduk bertuliskan, keadilan bukan barang mewah. Namun polisi segera datang membubarkan mereka dengan gas air mata dan senjata pentungan. Seorang pemuda menangis, kami hanya ingin suara kami didengar. Rakyat, meski tak terlihat, terus berjuang dalam bayang-bayang kekuasaan yang semakin pekat. 5 tahun berlalu seperti angin musim kemarau yang melelahkan. Tirta Mandala keluar dari penjara dengan senyum yang sama, tubuh yang masih sehat, dan dompet yang lebih tebal dari sebelumnya. Pintu gerbang megah penjara terbuka untuknya. Bukan seperti pembebasan, tapi seperti pelepasan raja yang kembali ke tahta. Para wartawan menyambutnya dengan sorotan kamera dan pertanyaan yang sudah basi. Pak Tirta, bagaimana rasanya menjalani hukuman? Tirta tersenyum santai, mengenakan jas putih bersih, dan menjawab, hukuman itu relatif, ya. 5 tahun itu seperti 5 menit kalau kita tahu caranya menikmati. Di belakang layar, laporan keuangan perusahaan Petralumas menunjukkan keuntungan yang naik tajam, saham melonjak, dan proyek tambang baru mulai berjalan tanpa hambatan. Di tengah kota, Santi Pramana kini menjadi aktivis anti korupsi independen, duduk di sebuah warung kopi kecil. Wajahnya lebih lelah, tapi matanya tetap tajam. Seorang pemuda menghampiri, Bu Santi, berita tentang Pak Tirta bikin kami putus asa. Apa masih ada harapan? Santi tersenyum kecil lalu memandang langit yang mulai gelap. Harapan itu bukan soal menang atau kalah, katanya. Tapi soal terus berjuang walau dunia tak adil. Karena kalau kita menyerah, berarti mereka sudah menang. Di sisi lain, Jenderal Pangestu menonton berita di ruang kerjanya. Ia tertawa kecil saat mendengar rakyat mengeluh. Biarkan mereka bising, katanya pada asistennya. Yang penting roda tetap berputar. Beberapa tahun kemudian, sebuah film dokumenter viral tentang kasus Tirta Mandala menyebar luas. Penonton dibuat terbelah. Sebagian mendukung, sebagian mengecam. Namun pesan satir itu jelas. Di negeri ini, keadilan seperti minyak mentah, melimpah tapi sulit dimurnikan. Korupsi besar dihukum ringan, rakyat tetap berjuang dalam ketidakpastian. Malam itu, di sebuah taman kota yang sepi, 2 pemuda berdiskusi. Kalau koruptor kaya Tirta bisa keluar hanya dengan 5 tahun, apa gunanya hukum? Ya, hukum itu memang dibuat untuk yang punya dan dilonggarkan untuk yang berkuasa. Mereka tertawa pahit, tapi langkah mereka masih mantap menuju masa depan. Waktu terus bergulir, meninggalkan jejak-jejak yang kadang samar, kadang terukir dalam sejarah.
Di balik gemerlap kota Republika Neraca, suara-suara rakyat yang dulu terbungkam mulai bergaung kembali walau pelan. Santi Pramana, yang dulu jaksa muda penuh idealisme, kini menjadi guru bagi generasi baru aktivis. Di ruang kelas sederhana, ia mengajarkan lebih dari sekadar hukum. Keberanian dan kejujuran adalah senjata kita. Jangan pernah biarkan korupsi dan ketidakadilan menjadi norma. Di layar televisi, wajah Tirta Mandala muncul kembali, kali ini sebagai pembicara seminar bisnis internasional. Wajahnya masih sama, tenang, penuh percaya diri, tapi ada yang berbeda. Sorot mata yang lebih waspada, mungkin sedikit beban dari masa lalu. Namun bagi banyak orang, kisahnya adalah pengingat pahit bahwa sistem bisa saja membela yang kuat dan membungkam yang lemah. Tapi di pojok kota, di sebuah perpustakaan kecil, pemuda dan pemudi berkumpul. Mereka membaca, berdiskusi, dan merancang perubahan, perlahan tapi pasti. Mereka tahu, keadilan bukan warisan dari masa lalu. Ia adalah karya yang harus diperjuangkan setiap hari. Dan dari kisah 5 tahun Surga Tirta Mandala, mereka belajar satu hal penting. Keadilan mungkin terlambat, tapi jangan pernah biarkan ia mati. Terima kasih sudah menyimak cerita sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa keadilan itu bukan hanya tentang hukum, tapi juga keberanian dan kesabaran kita bersama. Jangan lupa tuliskan doa dan harapan kalian di kolom komentar, like video ini, dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan cerita-cerita bermakna untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.